mahasiswa PBB Dalam Jabatan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan siang hari ini saya akan mewawancarai biologi perihal tentang isian data dari lembar kerja 1.2 yang diberikan oleh dosen pada langsung saja biologi untuk beberapa permasalahan atau beberapa pertanyaan. Apabila ada 8 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, menurut biologi faktor apa saja yang mempengaruhi dari hasil belajar siswa yang masih lumayan rendah di MTS yang 8 Banyuwangi? Oke, terima kasih. Hasil belajar siswa yang masih rendah itu ada 2 faktor penyebab. Yang pertama itu faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Yang internal dari dalam diri siswa itu sendiri, sedangkan yang eksternal yang di luar siswa tersebut. Yang internal contohnya yang minat bakat dari siswa itu, sementara yang dari luar ya peran orang tua, terus lingkungan belajarnya, mungkin metode-metode yang diterapkan oleh Bapak Ibu. Menurut Ibu Luki, langkah-langkah atau hal apa saja yang dapat dilakukan supaya hasil belajar dari siswa tersebut bisa meningkat? Yang pertama jelas pihak sekolah itu harus aktif berkomunikasi dengan wali murid ya, untuk mengevaluasi perkembangan dari anaknya. Yang kedua, membangkitkan minat dari siswa untuk belajar. Yang ketiga, tentunya madrasah harus menyiapkan seluruh sarana prasarana termasuk juga kemampuan Bapak Ibu. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya hubungannya dengan minat baca, bahwa apa itu dari beberapa hasil itu minat baca dari peserta didik MTS yang 8 atau dari siswa MTS yang 8 itu masih rendah. Faktor apa saja yang mempengaruhinya dan bagaimana cara apa itu meningkatkan minat baca dari siswa bisa lebih bagus lagi? Untuk meningkatkan minat siswa untuk membaca, satu saya kira guru memberikan tugas-tugas yang intinya mengharapkan anak-anak itu harus membaca, sehingga kalau itu dilakukan terus-menerus, insya Allah anak-anak terbiasa untuk membaca. Karena akhirnya tumbuh dari diri siswa itu ternyata membaca itu banyak sekali manfaatnya. Gitu. Kemudian untuk selanjutnya, menurut Ibu Luki, faktor yang menyebabkan masih atau sebagian ini bukan semuanya, sebagian kemampuan numerasi dari siswa itu masih rendah, itu dipengaruhi oleh faktor apa saja? Numerasi masih rendah memang karena dalam konteks pembelajaran di madrasah itu ya, di mapel-mapel tertentu itu memang tidak ada materi tentang menghitung. Yang kedua, mungkin apa yang disampaikan Bapak Ibu guru itu tidak kontekstual, sehingga anak-anak juga masih kurang atau agak malas ketika bertemu dengan angka. Selanjutnya, apa itu menurut Ibu Luki ya, ini faktor yang dapat atau yang membuat kemandirian belajar siswa itu menjadi rendah atau kurang mandiri? Menurut Ibu Luki, yang membuat hal-hal tersebut terjadi itu bagaimana? Kurang mandiri satu, karena memang di rumah kadang bapak ibunya atau orang tuanya kurang memperhatikan masalah belajar dari siswa.
mungkin ada lagi itu. Yang kedua, biasanya kan karena sekarang itu sering-sering ketika ada tugas itu kolaborasi satu kelompok, sehingga anak-anak tertentu itu enak saja pasrah kepada teman-temannya, sehingga yang lainnya hanya mengikut saja. Oke, selanjutnya untuk ini apa itu hal-hal yang mempengaruhi bahwa faktanya komunikasi antara orang tua dan guru itu kurang terjalin. Hal apa yang sekiranya menjadi hambatan? Kurang terjalin karena satu, Bapak Ibu guru mungkin sudah terlalu banyak beban di madrasah, sementara dari orang tua juga demikian sama, ya. Frekuensi kerjanya yang berbeda waktunya, sehingga mau komunikasi sulit. Oke, selanjutnya hubungannya dengan keaktifan siswa atau hubungannya dengan gaya belajar siswa itu beraneka ragam. Menurut psikologi, apa yang menjadikan kurang aktifnya siswa dalam mengikuti pembelajaran yang inovatif? Jadi ada beberapa siswa itu kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran inovatif. Mungkin atau disebabkan dari siswanya atau dari gurunya, menurut psikologi. Yang jelas kalau keaktifan itu juga sama, tadi ada faktor internal dan eksternal, ya. Dari siswanya sendiri memang masih kurangnya minat itu. Sementara dari Bapak Ibu guru mungkin tidak mengkreasi pembelajaran sedemikian rupa, sehingga untuk pembelajaran memang perlu adanya inovasi-inovasi sehingga anak-anak menjadi aktif. Pertanyaan selanjutnya menurut psikologi ini hubungannya dengan berpikir kritis terhadap siswa. Faktor apa saja yang menjadikan atau menjadi penyebab masalah siswa belum dapat berpikir secara kritis? Ya, selama ini memang pembelajaran kita masih banyak yang tradisional sekali, sehingga anak-anak itu jarang dihadapkan pada masalah, problem. Sehingga kemampuan anak untuk berpikir kritis juga menjadi rendah karena tidak dihadapkan ke masalah-masalah tertentu. Jadi kurang dibiasakan. Jadi untuk menumbuhkannya mungkin dari pihak madrasah mempunyai kiat-kiat tertentu biar siswa bisa berpikir kritis. Yang jelas Bapak Ibu guru terus berinovasi dalam proses pembelajaran, sehingga proses-proses pembelajaran itu banyak sekali yang berupa tantangan-tantangan untuk siswa, sehingga siswa mau. Terima kasih untuk pertanyaan terakhir, Bu Luki. Menurut Ibu Luki, faktor apa saja yang mempengaruhi hambatan guru dalam inovasi pembelajaran? Inovasi pembelajaran untuk guru, satu yang saya rasakan juga ya dan saya amati kemampuan Bapak Ibu guru dalam bidang IT yang masih kurang. Terus yang kedua, kemampuan dasar dari diri Bapak Ibu terhadap mapel yang harus disampaikan, penguasaan materi yang masih kurang. Terima kasih Bu Luki atas beberapa pertanyaan dan jawaban wawasannya. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.